sekolah minggu. Shalom. Shalom kakak. Shalom kakak-kakak semua. Kakak Lia pakai apa sih kak di kepalanya? Pakai topi Natal dong kak. Topi Natal? Oh, iya. Kita ngerayain Natal ya kak? Iya kak, hari ini kak. Kakak lihat dong dekorasinya. Aku nggak Lihat pakai nih. bando rusa. Bando rusa ya kak? Sama dong kak ada. Iya. Rusanya Ada di sini. rusanya. Kita juga sama-sama Santa Claus. Bener banget. Bener banget kak. Jadi Emang kita ngapain tuh kak? Merayakan hari Tuhan Yesus kak. mantap. Yes. Betul banget mbak. Ini adalah hari yang paling ditunggu. Tentu Betul. saja. Merayakan kelahiran berarti kita harus semangat ya bang. Bener banget kak, harus. Coba adik-adik di rumah, udah semangat belum? Semangat. Masih lemes kayaknya ya kak. Apa kita Bangkit berdiri. betul bangkit berdiri dulu. Masih inget nggak ya kak adik-adik? Coba deh kak. Oke kita ajak berdiri ya kak. Yuk. Laskar Kristus. Siap. Kurang semangat kak kayaknya kak. Sekali lagi ya. Boleh kak. Boleh. Laskar Kristus. Siap. Oke, udah bangkit berdiri semua nih kak. Berarti adik-adik udah siap nih kak buat menyambut ibadah Natal kita hari ini Betul ya kak. sekali Betul banget, kakak. Kakak. Oke kak. Sebelumnya Ada apa tuh kak? ada apa ya kakak Esther kira-kira? Ada kata sambutan kakak. Oh iya dari siapa kak? Dari Siapa? orang tua anak sekolah minggu dong. Oke, Oke. kita lihat ya kak. Boleh. Shalom adik-adik sekolah minggu. Di sini ada yang kenal gak ini siapa? Adik-adik? Ada yang kenal gak? Ya, saya mamanya anak sekolah minggu Elia Paskariana Uli dan juga Abraham William Habinsaran Lumban Gaul. Saya mewakili orang tua dari anak-anak sekolah minggu ingin mengucapkan selamat hari Natal pertama-tama kepada pendeta kita HKBP Ciledug, kedua kepada seluruh Parhalado HKBP Ciledug, ketiga kepada kotas-kotas sekolah minggu, keempat kepada kakak-kakak guru sekolah minggu, yang terakhir kepada adik-adik tersayang, anak-anak kami tersayang, anak sekolah minggu, semua anak sekolah minggu HKBP Ciledug. Di hari Natal ini adik-adik semua bersukacita enggak? Bersukacita dong tentunya ya. Kita patut bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Karena apa? Karena hingga saat ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan sukacita, kita bisa berkumpul bersama-sama walaupun di rumah masing-masing untuk merayakan hari kelahiran Yesus Kristus. Adik-adik tahu enggak hari kelahiran Yesus Kristus itu kapan? 2000 tahun yang lalu. Tapi kita sangat bersyukur jika hari ini di tengah kondisi yang sangat mungkin sangat sulit ya, tapi kita patut bersyukur karena apa? Kita masih diberikan berkat yang luar biasa yaitu kesehatan. Kita masih bisa bersama-sama merayakan sukacita di tahun ini walaupun kondisinya berbeda, kita harus merayakannya di rumah masing-masing bersama orang tua masing-masing. Adik-adik, ada pesan yang harus Inang sampaikan kepada adik-adik semua supaya tetap semangat ya, tetap semangat mengerjakan tugas-tugas sekolah minggu yang diberikan kakak-kakak. Kepada orang tua juga kami mohon supaya kita bersama-sama tetap semangat membantu anak-anak kita untuk membimbing, menyelesaikan tugas-tugas sekolah minggu yang diberikan kakak-kakak sekolah minggu. Kita boleh menyerahkannya dengan tepat waktu. Kami juga, saya mewakili nih orang tua dari anak-anak sekolah minggu kepada kotas maupun kepada kakak-kakak sekolah minggu. Mohon maaf, mungkin selama ini tugas-tugas yang kakak-kakak berikan kepada anak-anak sekolah minggu terlambat diserahkan, ada yang tidak menyerahkan, ya kan, macam-macam lah ya. Kami mohon maaf ya kakak-kakak sekolah minggu, kami mohon maaf ya kakak-kakak kotas, semua pembimbing sekolah minggu, mohon dimaklumilah. Kondisi saat ini memang kita tidak menyalahkan kondisi, tapi mohon dimaklumi dan kami pun ke depan. Ya enggak adik-adik semua, anak-anak sekolah minggu semua kita berjanji ya,
ke depan harus lebih semangat, lebih rajin untuk menyelesaikan semua tugas-tugas sekolah minggu. Itu kita harus buat kewajiban kita ya. Karena yang terutama dalam hidup adalah apa? Utamakan dulu, cari dahulu kerajaan Tuhan, maka semuanya akan diberikannya, akan diberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Sekali lagi pesan kepada adik-adik sekolah minggu, selamat Natal, jadilah terang bagi sesama, jadilah berkat bagi semua orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita sudah dengar ya kakak abang ya kata sambutan dari Inang perwakilan orang tua sekolah minggu. Oke nih kakak sama abang, kira-kira selanjutnya kita mau ngapain ya? Oh, kita mau mulai ibadah kita nih Kak. Oh iya betul. Tapi sebelumnya coba adik-adik udah mempersiapkan belum semuanya apa yang dibutuhin? Ayo. Apa ya Kak? Apa tuh Kak? Apa ya yang harus disiapin? Coba Bang Bram, apa yang harus kita siapin Bang sebelum ibadah? Pertama, kalau ibadah Apa tuh Bang? Apa Bang? hatinya dong Kak. Betul, tentu Iya saja. dong, harus siap dong. Betul. Fokusnya Kak. Betul, berarti kita harus siapin hati dan pikiran ya Bener Bang? banget Betul. Kakak. Terus apa lagi ya? Kak, jangan lupa persembahan. Oh iya persembahan Betul. kak, bener-bener. Jangan lupa juga loh kak, kalau misalkan adik-adik mau pakai topi Natal sama kayak kakak-kakaknya Betul. juga boleh. Iya. Diambil Iya, aja, bener. diambil yuk. Iya, Diambil. terus harus pakai pakaiannya yang Yang rapi rapi, ya. betul Jangan banget. pakai kaos singlet lagi sama celana pendek. Karena kan kita harus bersuka cita ya Kak menyambut Natal. Iya. Betul banget. Oke deh. Kita sebelum mulai berarti kita mau nyanyi dulu ya kak. Nyanyi lagu apa tuh Kak? Menyanyi lagu Hatiku Penuh Penuh Nyanyian. Nyanyian. Ya. Musik abang. Adik-adik jangan lupa ya bangkit berdiri. Ikutin gerakan kakak-kakak ya. Tetap bersuka cita. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja, Dia Raja, Raja, Dialah Tuhan, namanya Yesus, 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 oh Dialah Raja. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab seorang anak lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan kepada kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Terpujilah Tuhan yang membawa keselamatan bagi kita. Damainya ada di hati setiap orang yang beriman kepadanya. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Dialah hidupku, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang di sorga, Engkau mengasihi orang yang berdosa dengan mengeruniakan anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus, supaya kami percaya dan beroleh hidup yang kekal. Karuniailah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, agar kami bertegun sampai akhirnya di dalam iman yang benar, sehingga kami beroleh kehidupan yang kekal. Oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan nih, kita mau nyanyi Kak. Betul. Nyanyi Kak. apa Kita ya nyanyi apa ya Kak? Semesta bernyanyi. Oh ya. Lagu yang Pasti sering adik-adik banget. tahu ya. Iya. Yang sering banget kita nyanyi. Kak, Apa tuh, Kak? kalau denger lagu ini aku jadi inget Apa tuh? yang biasa kita jalan-jalan itu Kak, namanya apa sih Kak? Kebaktian Padang Kak. Kebaktian Kebaktian Padang. Kangen banget ya. Kak, betul.
kita doain yuk, semoga tahun depan kita udah bisa kebaktian Padang sama teman-teman sekolah minggu. Amin. Udah kangen ya Kak, Kangen kita beribadah banget. langsung ya Bener. Kak. Berarti kalau kangen nyanyinya harus Semangat. betul sekali. Oke, kita nyanyikan ya adik-adik. Semesta bernyanyi musik. Ayo adik-adik yang di rumah, semangat ya. Alam raya menyanyikan dengan firman-Nya. Tercipta karyanya siang dan malam. Siang dan malam. langit dan bumi, semua yang ada. Menyambut sang surya, bunga bermekaran, alam riang-riang, semua yang ada. Semesta bernyanyi, puji Tuhan karena kasih-Nya. Tak berubah sampai selamanya, puji agungkan namanya. Allah yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Dengan firman-Nya Kak. Kita ulang lagi ya adik-adik. Kita nyanyikan lebih gembira. Firman-Nya yang tercipta karyanya Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. burung-burung menyambut sang surya. Bunga bermekaran, Alam riang-riang, namanya. Semesta bernyanyi, puji Tuhan karena kasih-Nya. Tak berubah sampai selamanya, puji agungkan namanya. Hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Shalom anak-anak sekalian. How are you today? Selamat Natal. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebaiknya kita mengajak kita untuk semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya melampaui segala akal dan pikiranmu, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Sekali lagi saya akan sapa anak-anak sekolah minggu yang beribadah, yang mengikuti acara Natal pada hari ini. Salam sehat semuanya. Salam juga kepada papinya, maminya, kakaknya, adiknya semuanya. Bahkan mungkin ada opungnya yang mengikuti acara ini. Baik anak-anak sekolah minggu yang cantik, yang ganteng, yang pintar ya. Kita akan membacakan firman Tuhan. Pada acara Natal kita, Natal sekolah minggu pada hari ini, yang diambil dari kitab surat Petrus 1
Petrus pasal yang pertama ayat 22 yang menjadi tema Natal buat kita pada hari ini, yaitu cinta kasih yang menggerakkan persaudaraan. Tapi saya akan baca selengkapnya. 1 Petrus pasal 1 ayat 22 dikatakan demikian. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik semuanya, 2 tahun kita sudah tidak Natalan anak sekolah minggu di gereja kan? Karena apa? Karena sesuatu peristiwa yang sangat besar, yaitu COVID-19. Bahkan kita sudah hampir 2 tahun kita tidak beribadah di gedung sekolah minggu atau di gereja karena penyakit yang ada di dunia ini. Dan biasanya anak-anak kami sekolah minggu selalu ada liburan Natal, mungkin jalan ke mall, beli baju baru, sepatu baru, perlengkapan yang baru, dan mungkin papi maminya harus mengajak makan bersama, atau mungkin nonton apa? Nonton Sinterklas yang memberi hadiah. Siapa yang beri hadiah kepada kita? Tentunya bukan kakak, abang, bukan papi maminya, tetapi Kristus memberi hadiah yang luar biasa. Dan mungkin ada perencanaan pulang kampung, ya nggak semua bisa pulang kampung ya karena kondisi sekarang ini. Tapi adik-adik semuanya, kita tidak boleh surut kan? Kita harus tetap semangat. Kita harus tetap semangat, tidak boleh malas, dan harus berdoa dan beribadah kepada Tuhan, dan jangan lupa untuk tetap belajar untuk menggapai cita-cita ke depan, supaya anak-anak kami semuanya orang-orang yang pintar, orang-orang hebat nantinya. Ya kan? Hari ini kita merayakan Natal tentunya. Kakak sekolah minggu, abangnya sudah memberi yang terbaik, walaupun melalui video atau rekaman-rekaman. Kita tahu anak-anak sekolah minggu, Natal adalah ungkapan rasa syukur. Natal itu adalah kelahiran, berarti ada yang baru di sana. Siapa yang lahir 2000 tahun yang lewat, seperti yang dikatakan perwakilan dari anggota jemaat Inang yang berkata sambutan tadi, ungkapan rasa syukur, lahir 2000 tahun yang lalu, dan itu yang kita rayakan pada Natal. Puncaknya nanti tanggal 24-25 ya. Jadi Natal itu adalah ungkapan rasa syukur kepada Tuhan. Berterima kasih atas kelahiran Yesus Kristus ke dunia ini. Itulah sukacita yang besar dan anugerah. Tahu nggak anak-anak sekolah minggu? Tujuan Allah melahirkan putranya ke dunia ini adalah untuk mengampuni dosa-dosa manusia. Semua manusia di dunia ini berdosa, termasuk kita semuanya. Jadi ada pengampunan, ada pemaafan dari Tuhan buat orang-orang yang ditebusnya. Berarti anak-anak kita dimaafkan karena kesalahan. Kesalahan apa? Malas belajar, malas berdoa, harus dibangunin, tidur harus diperintah untuk mandi dan lain sebagainya. Termasuk tadi dosa-dosa kita dimaafkan. Kata Tuhan, saya maafkan engkau. Itulah yang luar biasa dari Tuhan, yang mungkin manusia tidak mampu berbuat seperti itu. Tapi ajaran Tuhan, kita harus dimampukan untuk mengampuni saudara-saudara kita, memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Itulah tugas
dan pelayanan Yesus Kristus datang ke dunia ini menebus dosa-dosa kita. Itulah bentuk apa? Bentuk kasih. Bentuk kasih seperti apa? Lambang hati. Ada seperti ini. Siapa punya hati seperti ini dalam dirinya? Pasti semuanya heart itu. Ada hati di dalam diri kita. Semua. Itulah bentuk anugerah kasih Tuhan Allah kepada manusia. Sekali lagi, semuanya punya ini kan? Pasti semua. Kalau masih hidup, kecuali tidak ada lagi tinggal rangka, pasti tidak ada lagi ini. Tapi kalau manusia yang hidup, manusia yang sehat, pasti punya hati. Dan hati Allah di dalam Kristus itulah yang diberikan kepada kita. Karena apa? Karena Tuhan tahu bahwa kita tadi adalah umat yang berdosa. Adik-adik semuanya, kita semuanya punya keluarga kan? Kita punya keluarga. Kita punya family. Berarti Tuhan itu mendesain, merancang manusia supaya hidup dibesarkan di dalam kasih. Termasuk dalam keluarga itu ada papinya, ada maminya, ada kakaknya, ada adiknya, bahkan ada opungnya, ada mak tuanya, ada namborunya, dan lain sebagainya. Itu bentuk keluarga yang diberikan Allah kepada kita. Berarti itu semuanya termasuk orang tua kita yang melahirkan kita juga, atau sebelum kita dilahirkan kita sudah diberi hati. Kita sudah diperhatikan sejak kandungan, mengasihi kita setelah kita lahir ke dunia ini, merawat kita, kemudian memberi kebutuhan kita. Kita diajari agar mau mengasihi satu dengan yang lain. Artinya orang tua, kakak atau keluarga itu diberikan menjadi alat Tuhan untuk mengasihi anak-anak sekolah minggu. Tentunya itu kita harus syukuri. Kita diasuh, kita diberikan gizi. Coba adik-adik semuanya, kalau manusia yang kurang gizi, bagaimana? Perutnya besar, badannya kurus. Seperti busung lapar. Anak sekolah minggu gak mau kan seperti itu? Kalau kurang gizi berarti lemas. Kurang gizi berarti lesu. Kurang gizi berarti nantinya malas, akhirnya menjadi bodoh. Supaya tidak terjadi hal seperti itu, orang tua memberi asupan gizi. Melalui makanan, minuman, minum susu, makan vitamin, beli buah, diberikan buah kepada kita, harus makan sayur dan lain sebagainya untuk asupan gizi buat anak-anak supaya nanti menjadi anak yang sehat, anak yang kuat, dan anak yang pintar juga. Bukan hanya itu diberikan, tapi seluruh kehidupan orang tua itu. Ketika anak-anak sakit, diurut, dibawa ke dokter, makan obat, disuapin makannya. Itulah bentuk kasih Allah kepada kita lewat orang tua yang mengasuh kita juga. Jadi kasih orang tua ibarat gizi mutlak yang kalian perlukan setiap hari. Sehingga dapat tadi bertumbuh secara sehat dan akhirnya menjadi kuat, strong, tidak lesu. Adik-adik semuanya, jauh melebihi kasih ibu, kasih papanya, opungnya atau keluarga itu, kasih Tuhan itu yang sangat luar biasa. Kenapa? Allah datang melalui Kristus mengampuni. Dia hadir sejak dilahirkan sampai dia besar, diajari anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, abang kakaknya juga
menjadi alat Tuhan untuk memberi asupan gizi, yaitu gizi iman, supaya kita punya akhlak yang lebih baik ke depannya. Dan nantinya menjadi anak-anak yang teladan, yang dipakai masyarakat, yang dipakai negara kita, yang dipakai orang tua. Jadi apa alasannya? Kenapa Tuhan mengasihi padahal kita orang lemas, bodoh, jahat, berdosa, punya kesalahan? Karena Tuhan itu adalah jati dirinya kasih, love seperti ini. Ini sangat mahal. Itu jati diri Allah. Dan nantinya kita juga punya jati diri, punya heart, punya hati. Sehingga memikirkan orang tua nantinya, memikirkan orang lain atau di sekitar kita, bahkan semua ciptaan Tuhan. Karena dasarnya tadi bahwa Tuhan, God is love. Tuhan itu adalah kasih. Itu dasarnya Tuhan mengasihi kita. Walaupun tadi kita berdosa, punya kesalahan dan tidak disiplin dan lain sebagainya. Artinya dalam renungan Natal pada hari ini, anak-anak diserukan untuk menerima kasih Tuhan. Ketika kita sudah menerima kasih Tuhan, kita tetap bersyukur karena Tuhan selalu memberikan yang terbaik kepada kita. Kita diberikan napas kehidupan, ya. Ketika sakit kita diberkati lalu dapat kesembuhan. Ketika kita belajar diberkati Tuhan lalu mendapat nilai yang baik. Allah memikirkan, mengasihi orang tua kita, lalu diberikan berkat melalui pekerjaan, dapat duit, gaji, lalu itu yang diberikan kepada anak-anak, membeli makanan, susu dan keperluan sekolah. Itu hal yang luar biasa. Untuk itu jangan pernah lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi jangan pernah lupa bersyukur kepada Tuhan. Amin. Terima kasih, selamat Natal, salam dari Amang, pendeta dan keluarga, dan juga majelis HKBP Ciledug menyampaikan kepada seluruh anak-anak kami yang tercinta yang kami kasihi, selamat Natal buat anak-anak sekolah minggu. Tuhan memberkati. Lipat tangan, kita berdoa. Terpuji Engkau ya Allah Bapa di sorga, yang memberikan kesempatan pada hari ini kami bisa mengikuti perayaan Natal anak sekolah minggu HKBP Ciledug melalui YouTube HKBP Ciledug. Kiranya channel YouTube HKBP Ciledug ini menjadi pembawa sukacita di mana Tuhan memberkati guru-guru sekolah minggu, memberkati kotas, memberkati majelis untuk memberikan yang terbaik kepada anak-anak kami yang kami kasihi. Terpuji Engkau Tuhan, berkati anak-anak sekolah minggu di dalam kesehariannya di rumah, baik mata pelajarannya, baik persekutuannya, baik bersama dengan keluarga. Terima kasih juga atas makanan, minuman, dan kebutuhan-kebutuhan yang Tuhan berikan kepada anak sekolah minggu lewat orang tua. Terpuji Engkau Tuhan, berkati seluruh orang tua, berkati gerejamu, berkati semua pelayan di gerejamu. Terima kasih Bapa di sorga, kami adalah orang berdosa, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan sudah mengampuni kami, memaafkan dosa-dosa kesalahan kami. Terpuji Engkau Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, silakan guru-guru sekolah minggu melanjutkan ibadah kita. Oke, kita baru aja dengerin firman Tuhan ya Kak. Iya, cerita sekolah minggu dari Amang Pendeta tadi kita. Amang Pendeta ngasih apa tuh ya Kak, bentuk itu apa tuh? Gambar hati. Makanya tadi dibilang God is love. Iya,
Makanya aku seneng banget loh Kak. Apa tuh Kak? Karena kita itu anak-anak Allah, dikasihi, ditebus dosanya. Betul sehingga Tuhan banget. pun lahir buat kita. Betul. Puji Tuhan. Lahirnya bukan lahir hanya di dunia ya Kak, tapi lahir di hati Di kita. hati kita juga. Kakak, kita mau nyanyi nih Kak. Nyanyi lagu apa nih Kak? Aku inilah anak Allah. Iya kan? Siapa di sini anak Allah? Saya. Adik-adik, kita tanya adik-adik yuk. Siapa adik-adik yang di rumah adalah anak Allah? Tunjuk tangan. Aku. Iya, kita Pasti semua anak adik-adik Allah. di rumah semuanya itu anak-anak Allah ya Kak? Benar banget Makanya Kak. yang nonton di rumah jangan lemes-lemes. Harus Betul. Semangat. Oke, musik. Yuk, ikuti gerakan kakak-kakak ya. Aku inilah anak Allah yang telah Tebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Allah. Bila iblis menyuruhku berbohong, gak mau. Bila iblis, Menyuruhku mencuri, oh gak bila iblis. menyuruhku bertengkar. Sorry lah ya. Dalam nama Yesus aku Inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Mari kita dengarkan liturgi berikut ini. Dimulai di mana? Di tapa? Di mata? Iya. Irana. Empa. Enna. Anet. Amen. Action. Sada Musa sadat air sada. Mulai mulana. Ditopai batama. Sangi dohotanan. Amin. Mula-mulana kita po di batana langit dohot tarong. Amin. Mulana di topa de bata langit dohot tanaon. Amin. Sada Musa, sada ayat sada. Dimula dimulana, di topa debata, langit doho tanoon. Amin. Sada ayat sada dimula dimulana ditopa debata langit dohot tanoon. Amin. Sada Musa sada ayat sada dimula nimulana ditopa debata langit dohot tanoon. Sada Musa sada ayat sada dimula nimulana ditopa debata langit dohot tanoon. Sada Musa sada ayat sada dimula nimulana ditopa debata langit dohot.
Musa. Sada. Ayat. Sada. Dimula. Nimulana. Langit. Dohot. Tanoon. Amin. Sada. Dimulana. Ditopa de batama. Langit dohot tanoon. Sada Musa sada. Sada. Ayat sada. Dimulana. Iyana. Ditopa de bata. Ida. Langit dohot tanoon. Amin. Sada Musa sada. Sada. Ayat sada. Iyana. Ditopa eada. Langit dohot. Amin. Oras. Sada ayat sada. Dimula dimulana ditopa langit dohot tanoon. Amin. Mana itopa debata. Langit dohot tanoon. Amin. Sada Musa sada ayat sada. Dimulana ditopa de bata langit dohot tanoon. Amin. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Mulanya akan jagat langit di bumi. Allah. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. 1 ayat 1. Pada mulanya Allah ciptakan langit dan bumi. Amin. Kejadian 1 ayat 1. Pada lahnya Allah ciptakan langit dan bumi. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi.
Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Kejadian 1 ayat 1. Ada ayat Hawa yang nikahkan naik yang bumi. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Oke Bang. Iya Kak. Kita udah dengerin tadi. Bener Kak, lucu-lucu banget. Lucu banget ya Bang. Berarti Balita. Adik-adiknya lucu ya Kak. Iya. Dimula nih Mulana. Terus ada Kejadian 1 ayat 1. Keren-keren ya. Kakak-kakak, aku semangat banget deh. Soalnya banyak adik-adik yang ngumpulin liturginya. Bener banget Kak. Kakak, berarti apalagi mereka liturginya pakai baju baru Kak, pakai baju gaun. Lucu ya Kak. Terus kakak lihat nggak? Ada adik-adik yang ditemenin sama mama papanya loh. Lucu banget ya. Karena belum bisa ngomong ya Kak ya, jadi lucu. Benar. Papanya yang liturgi, jadi tapi nggak apa-apa. Berarti walaupun online tidak mengurangi sukacita kita untuk mengikuti Natal ya Bang. Iya. Oke, terus sekarang kita mau ngapain Bang? Kita lanjut liturgi yang selanjutnya ya Bang. Iya, tapi nih Kak, sebelum kita lanjut, kita mau nyanyi dulu nih Kak, biarin adik-adik di rumah tetap semangat. Kita mau nyanyi apa sih kakak-kakak abang? Kita mau nyanyi lagu Bila Kulihat Bintang Gemerlap Kak. Oke. Musik. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar, dan Tuhanku tak putus aku heran melihat cintaanmu yang besar, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Lihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat cintaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh apa? Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Oke abang, kakak, kita mau dengerin apa lagi nih Kak? Kita mau dengerin liturgi selanjutnya nih Iya, Kak. Kak. Liturgi selanjutnya. Betul. Kelas berapa ya Kak? Kelas 1-2 Kakak. Oke. Kita Yuk, dengerin kita yuk. dengerin yuk. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Allah melihat bahwa bumi itu baik, maka Dia melengkapinya dengan banyak karyanya yang dapat membuat kita takjub, dan ciptaannya yang paling sempurna adalah manusia yang Tuhan buat sesuai gambarnya. Ingin tahu apa saja yang Tuhan ciptakan? Marilah kita dengarkan liturgi berikut ini. Kejadian 1 ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang di atas permukaan air. Kejadian 1 ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang
lalu terang itu jadi. Amin. Kejadian 1 ayat 4. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkan terang itu dari gelap. Kejadian 1 ayat 5. Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Itulah hari pertama. Kejadian 1 ayat 6. Allah jadilah cakrawala di tengah segala air, memisahkan dari air. Amin. Kejadian 1 ayat 7. Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Kejadian 1 ayat 8. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Itulah hari kedua. Amin. Kejadian 1 ayat 9. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kalian yang kering. Dan jadilah demikian. Kejadian 1 ayat 10. Lalu Allah menamai yang kering itu darat dan bulan air itu laut. 1 ayat 11. Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda dan tumbuhan berbiji. Amin. Kejadian 1 ayat 14. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Amin. Kejadian 1 ayat 14. Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Kejadian 1 ayat 16. Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam. Kejadian 1 ayat 21. Allah menciptakan binatang laut yang besar dan segala jenis yang hidup dalam air. Kejadian 1 ayat 28. Allah berfirman, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Kejadian 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu, sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Kejadian 2 ayat 26. Berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Amin. Kejadian 2 ayat 3. Allah memberkati hari ke-7 dan menguduskannya. Demikianlah wilayah langit dan bumi waktu diciptakan. Terima kasih. Seru ya Bang, seru-seru keren ya. banget. Betul banget nih Kak. Iya. Tadi
banyak adik-adik tuh yang masih malu-malu tapi tetap semangat gitu loh. Bener banget Kak. Kakak Abang, tapi mereka tuh liturginya dihafalin kan? Betul Kak. Hafal-hafal semua. Ya. Walaupun Natalnya virtual tapi mereka tetap hafalin liturgi ya. Bener banget Kakak. Keren banget anak sekolah minggu AKBP Ciledug memang ya. Iya bener banget Kak. Oke, selanjutnya kita mau ngapain nih Kak Bang? Kita mau nyanyi yuk Kayu. Kan kita nanti tadi kan liturgi 1-2. Nah, kita mau dengerin nih liturgi kakak-kakaknya yang kelas 3-4. Kelas 3-4. Oke, tapi sebelum dengerin liturgi, kita mau ajak adik-adik di rumah untuk bernyanyi. Iya. Oke, bernyanyi. Nah, apa jadi adik-adik jangan sampai gak semangat. Jangan sampai gak semangat. Jadi harus tetap semangat dan tetap mengikuti ibadah dengan baik. Betul. Kita mau nyanyi lagu apa ya Bang? Kita bernyanyi Jagalah Hatimu Terhadap Dosa. Oke. Musik. Jagalah hatimu terhadap dosa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Yang pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dan hidupmu buat Yesus tersenyum. Sekali lagi. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Yang pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Oke Kakak Abang, kita udah bernyanyi. Ih, semangat banget. Betul Kak. Berarti kita udah siap ya Kak dengerin liturgi selanjutnya. Pada mulanya semua yang Allah diciptakan adalah baik matahari, bulan, bintang, burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, dan binatang lainnya. Sungguh sempurna dan indahnya ciptaan Allah. Adam dan Hawa pun sangat gembira menikmati keindahan ciptaan Allah. Mereka mendengar dengan seksama apa yang diperintahkan Allah. Tapi ternyata iblis tidak suka bila manusia bahagia dan taat kepada Allah. Maka dia dikirimkan iblis dalam rupa ular untuk membujuk manusia supaya jatuh ke dalam dosa. Bagaimana cara iblis menggoda manusia? Mari kita dengarkan liturgi berikut ini. Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon di dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan? Kejadian 3 ayat 2. Lalu sahut perempuan itu kepada
tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman. Allah berfirman. Kejadian 3 ayat 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu akan tidak pernah mati. Kejadian 3 ayat 5. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Amin. Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakannya, sedap kelihatannya. Amin. Kejadian 3 ayat 6. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya bersama-sama dengan suaminya. Kejadian 3 ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua. Mereka sadar bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyamar daun pohon ara dan membuat cawat. Amin. Kejadian 3 ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Kejadian 3 ayat 10. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Kejadian 3 ayat 11. Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau memakan buah dari pohon yang kularang engkau makan itu? Kejadian 3 ayat 12. Manusia itu menjawab, perempuan yang engkau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan merebutkan tumitnya. Amin. Kejadian 3 ayat 16. Firman-Nya kepada wanita itu, susah payahmu mengandung akan kubuat lebih banyak. Dengan kesakitan kau akan melahirkan. Kejadian 3 ayat 17. Maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah, engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Amin. Kejadian 3 ayat 20. Manusia itu memberi nama Hawa istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Oke kakak, abang seru. Ini udah liturgi keberapa ya kak? Tadi udah kejatuhan manusia dalam dosa. Tadi penciptaan betul. juga sudah. Berarti masih ada selanjutnya itu janji keselamatan ya kak? Bener banget kak. Tapi walaupun masih banyak nih kak, tidak mengurangi sukacita kita kan kak? Iya kak, jangan dong. Tanya-tanya. Adik-adik masih semangat gak ya? Semangat kak. Wah kurang nih kak. Aku yang sekolah minggu kak. Kita panggil Laskar Kristus ya kak. Coba kak tes. Tes. Iya tes semangatnya kak. Boleh bang, coba bang, gimana bang? Adik-adik, Laskar Kristus. Siap. Bang, kak tunggu dulu. Coba kita ajak tepuk Yesus karena belum semangat. Benar juga kak. Kita tepuk Yesus. Ayo kak. Semangat. Aku udah semangat banget nih bang. Ayo. Kakak Natalia coba. Oke boleh. Aku mau peragain aja. Oke. Adik-adik sekolah minggu AKBP Ciledug, tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Sekali lagi deh. Kurang semangat ya kak? Ya, boleh. Biasa kak, masih inget gak ya adik-adik di rumah kalau Bang Sam bilang ada persenannya? Betul. Kita tes adik-adik ya kak. Yang berapa persen kak? Yang banyak kak, yang banyak persenannya. Betul. Yang coba kali ya. 100.000% ya kak? Betul Oke. banget. Berarti kakaknya harus semangat juga nih kak. Oke, aku siap. Adik-adik sekolah minggu AKBP Ciledug, tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Oke, puji Tuhan. Semangat untuk menonton liturgi selanjutnya. Ya, sebelum kita nonton liturgi nih kak, nah kita mau ajak adik-adik di rumah lagi untuk nyanyi. Nyanyi lagu apa sih ya kakak Esther? Lagu apa ya kak?
Yesus cinta semua anak. Oh iya, kita tahu lagunya Kak. Betul banget. Kita nyanyi ini ya Kak. Yuk. Yesus cinta semua anak. Musik Abang. Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa, semua bangsa di dunia. Cinta semua anak di dunia. Sekarang kita dengerin liturgi selanjutnya ya Kak. Iya Kak. Oke. Kita saksikan. Allah tidak mampu melihat manusia terus-menerus hidup dalam dosa. Seperti mencontek, melawan orang tua, berbohong, malas mengerjakan PR, malas datang sekolah minggu, malas sekolah, berantem sama adik kakak maupun teman, berkata-kata kotor, mencuri, dan lainnya. Allah tergerak oleh belas kasihannya yang besar kepada manusia. Allah ingin supaya manusia beroleh keselamatan dan kembali hidup kudus. Bagaimanakah janji Allah tersebut kepada manusia? Mari kita lihat video berikut ini. Yesaya 9 ayat 2. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Yesaya 9 ayat 2. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti orang sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jalan. Amin. Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ulangan 26 ayat 19. Dan aku akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya untuk menjadi terpuji, ternama dan terhormat. Maka engkau akan menjadi umat Allah yang kudus bagi Tuhan Allahmu seperti yang dijanjikan. Terima kasih. Keluaran 6 ayat 2-3. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, Akulah Tuhan, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Keluaran 6 ayat 7. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Amin. 13 ayat 4. Tetapi aku adalah Tuhan Allahmu sejak di tanah Mesir. Engkau tidak mengenal Allah kecuali aku, dan tidak ada juru selamat selain dari aku. Yeremia 31 ayat 35. Beginilah firman Tuhan yang memberi matahari untuk menerangi siang, yang menetapkan bulan dan bintang-bintang untuk menerangi malam, yang mengharumi biru laut, sehingga gelombang-gelombangnya dibutuhkan semesta alam tak namanya. Ayat 36. Sesungguhnya seperti ketetapan ini tidak akan beralih dari hadapanku, demikianlah firman Tuhan, demikianlah keturunan Israel juga hadapanku untuk sepanjang waktu. Amin. Yeremia 31 ayat 37. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya seperti di langit di atas tidak terukur, dan dasar-dasar bumi di bawah tidak terselidiki, demikianlah juga aku tidak akan menolak segala keturunan Israel, karena segala apa yang dilakukan mereka. Demikianlah firman Tuhan.
Mika 7 ayat 11. Akan datang suatu hari bahwa pagar tembokmu akan dibangun kembali. Pada hari itulah perbatasanmu akan diperluas Israel, karena segala apa yang dilakukan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Oke Kak, Abang, kita udah dengerin tadi liturgi tentang apa tadi Bang? Tentang janji keselamatan. Janji keselamatan. Janji keselamatannya dari siapa sih Bang? Dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tuh adik-adik kita itu dapat janji keselamatan dari Tuhan Yesus. Kita ajak adik-adik yuk coba bilang Tuhan Yesus sama-sama. 1, 2, 3 ya. Tuhan Yesus. Berarti kalau kakak tanya janji keselamatannya dari mana? Jawabnya Tuhan Yesus. Oke, kita coba. Janji keselamatannya dari siapa? Tuhan Yesus. Oke, puji Tuhan. Oke Kak, berarti kalau kita dapat janji keselamatan dari Tuhan Yesus, kita bangga banget dong ya Kak. Bangga banget. Punya Tuhan kayak Tuhan kita ya Kak, kita diberikan janji keselamatan. Oh ada loh Kak lagunya Kak, kita nyanyiin ini Kak yuk. Lagu Sungguhku Bangga Bapa. Sebelum kita lihat liturgi selanjutnya. Boleh tuh Kak. Oke kita nyanyiin ya, Sungguhku Bangga Bapa. Musik Abang Inang. Sungguhku Bangga Bapa. Sungguhku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguhku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena aku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Oke, kita dengar ya Kak liturgi selanjutnya. Ya, liturgi puji-pujian ya Kak. Oke. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi, sebab Allah menganugerahi keselamatan bagi kita umat manusia. Marilah kita ciptaannya bersuka cita, memujinya sambil panjatkan kidung pujian, tinggikan namanya. Sekarang mari kita dengarkan pujian apa sajakah yang akan teman-teman kita bawakan melalui liturgi-liturgi berikut ini. Mazmur 150 ayat 1-2. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia karena cakrawalannya yang hebat. Dalam cakrawalannya yang hebat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Mazmur 150 ayat 3 dan 4. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Mazmur 150 ayat 5 dan 6. Pujilah Dia dengan ceracap yang merenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang merentang. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia, sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Mazmur
Mazmur 113 ayat 2 dan 3. Pujilah nama Tuhan, kiranya nama Tuhan dimaksudkan sekarang dan selama-lamanya, dari terbit sampai kepada terbenamnya matahari. Pujilah nama Tuhan. Amin. Mazmur 148 ayat 3 sampai 4. Pujilah Dia hai matahari dan bulan, pujilah Dia hai bintang dan terang, pujilah Dia hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang di atas langit. Amin. Lukas 2 ayat 3. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Oke. Kita udah dengerin liturgi apa Iya. tadi Bang? Puji-pujian. Puji-pujian. Dari balita 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya iya, kan? Nggak ada yang sedikit pun. Apa tuh Bang? Minus. Wih, wah, berarti semuanya adik-adik tadi tampil dengan penuh sukacita ya Kakak Abang? Bagus. Orang Bang, Kak, pada semangat-semangat, pada niat semua bikin videonya. Siapin segala kostum, udah latihan hafalin ayatnya. Jadi pasti bagus-bagus. Dan semuanya juga berkat dukungan mama dan papanya, Kak. Iya, yang betul. semangat juga. Oke. Kita lanjutkan, Kak. Oke, kita mau nyanyi lagi nih Bang. Iya, Boleh, Kak. boleh. Kira-kira kita mau nyanyi lagu apa ya Kakak Bang? Hai. Siarkan di gunung. Adik-adik kira-kira hafal nggak ya? Hafal dong, pastinya. Setiap Setiap Natal Natal kita kita nyanyi nyanyi. ya? Ini lagu pasti kalau Natal ada ya. Ada Dan ya, Kak? aduh bikin Oke. sukacita banget. Berarti sekarang kita ajak adik-adik untuk bangkit Boleh, berdiri. Ya. Kakak. Kita nyanyi lagu ini bersama-sama ya Kak. Yuk, kita nyanyikan. Musik. Ayo adik-adik, semangat ya nyanyinya. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Untuk kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di mana Kakak? Di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar cahaya surga bermainkan mendengar. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Mantap. Kelahiran Tuhan Yesus, kelahiran Sang Juru Selamat telah dibuatkan. Berita sukacita tersebut telah dinanti-nantikan. Sang Juru Selamat akan datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa manusia, sehingga manusia berdosa menjadi dilayakan di hadapan Bapa di sorga. Siapa sosok Juru Selamat tersebut? Mari kita dengar kabar sukacita tersebut melalui liturgi-liturgi berikut ini. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Lukas 2 ayat 4. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud.
Lukas 2 ayat 5, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya Maria untuk bersalin. Lukas 2 ayat 7, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Lukas 2 ayat 8 sampai 9. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lukas 2 ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Amin. Lukas 2 ayat 11 sampai 12. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Lukas 2 ayat 13. Dan tiba-tiba datanglah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi, terutamanya manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Lukas 2 ayat 16. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di palungan. Lukas 2 ayat 17. Dan ketika melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Lukas 2 ayat 18. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Amin. Lukas 2 ayat 20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semua sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin. Wih, puji Tuhan. Udah di penghujung acara ya, Bang. Betul Kak. banget, Kakak. Keren-keren ya, Kak. Bang, ih gila. Keren. Aku
excited banget loh ngeliat mereka. Ada tadi apa aja sih Bang? Selain liturgi tadi ada apa? Ada persembahan pujian Betul. loh Kak. Dari siapa aja Kak Esther? Kak Angel? Ayo kakak siapa ayo? Abang Bram. Oke, jadi Dari siapa awal. Bang Bram? Tadi aku lihat Anita Silitonga Kak. Anita kelas berapa ya Bang? Kelas 56. Oh, ada kakaknya di sini. Oh, Anita kelas 56. Ada siapa lagi Bang? Ada yang kecil. Wah, yang kecil Lucu siapa Bang? banget. Masa sih? Iya Kak. Selucu aku. Bisa jadi. Ada siapa Bang? Buru Raja Guguk. Siapa tuh Bang? Ada 3 Bang Buru Raja Guguk Bang. Intan. Oh Intan. Tapi Intan udah gak kecil lagi sekarang. Intan sekarang udah kelas 2 Kak. Kelas 1-2 Abang. Kayaknya dulu masih digendong Kak. Iya Bang, kita udah gak ketemu 2 tahun ya Bang kurang lebih. Ih puji Tuhan. Udah mereka udah tampilin, kita apresiasi yuk. Yuk buat Kak. teman-teman kita, adik-adik ya, kita Kak. yang udah memberikan penampilan terbaik mereka. Kita tepuk tangan ya. Iya. Tepuk tangan yang meriah. Keren. Mantap, luar biasa. Oke. Wow. Semua penampilan sudah. Yes. Kita mau nutup ibadah. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Seperti biasa kita ngucapin apa nih? Oh iya, tapi disiapin dulu Kak. Disiapin dulu dan disiapin dulu. dilipat Ayo lagi. teman-teman di rumah ambil persembahannya, lipat yang bagus, lalu pegang di tangan kanan. Yuk kita ucapin sama-sama 1, 2, 3 ya. Di sini Tuhan, aku persembahkan, aku tidak berdosa. Kita bernyanyi Hai Dunia Gembiralah. Oke. Musik. Ayo adik-adik kita semua bergembira ya. Hai dunia gembiralah dan sambut rajamu di hatimu, terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia alungkanlah rajamu penebus, hai bumi laut gunung lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Kita angkat pujian ya. Hai dunia gembiralah dan sambut rajamu di hatimu, terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Lipat tangannya, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah juga bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita bersama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati engkau dan memelihara engkau. Kiranya Tuhan menerangi engkau dengan wajahnya dan dikasihankannya lah engkau. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepadamu dan mengaruniai engkau dengan damai sejahtera. Amin. Shalom semuanya, selamat hari Natal buat Sekolah Minggu HKBP Ciledug. Salam sehat, damai sejahtera. Kami, Parhalado, Amang Pendeta, Guru Sekolah Minggu dan juga Kotas mengucapkan selamat hari Natal tahun baru. Tuhan Yesus memberkati.